Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mulyana, Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan materi Undang-Undang Sarbanes-Oxley, pengendalian internal dan kas, akuntansi piutang, akuntansi aset tetap, akuntansi aset tak terwujud, akuntansi penggajian, dan akuntansi untuk persekutuan. Tujuan saya membuat video ini yakni memenuhi tugas ulangan akhir semester saya dengan mata kuliah pengantar akuntansi. Ya, langsung saja. Undang-Undang Sarbanes-Oxley, pengendalian internal dan kas. Pengertian Undang-Undang Sarbanes-Oxley merupakan undang-undang pelaporan dan data kelola perusahaan berstandar Amerika Serikat soal mencatatkan perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Saham Amerika, untuk mentaati sejumlah aturan yang ada guna menjamin adanya kepastian lebih besar terhadap integritas sebuah laporan keuangan. Hal-hal yang diatur dalam SOA: pertama, beberapa tanggung jawab baru kepada Dewan Komisaris, Komite Audit, dan pihak manajemen. Kedua, mendirikan The Public Company Accounting Oversight Board, sebuah dewan yang independen dan bekerja full-time bagi pelaku pasar modal. Ketiga, penambahan tanggung jawab dan anggaran SEC secara signifikan. Keempat, mendefinisikan jasa non-audit yang tidak boleh diberikan oleh KAP kepada klien. Kelima, memperbesar hukuman bagi terjadinya corporate fraud. Keenam, mensyaratkan adanya aturan mengenai cara menghadapi konflik of interest. Ketujuh, menetapkan beberapa persyaratan pelaporan yang baru. Adapun perusahaan atau organisasi yang diatur oleh Sarbanes-Oxley ACT. Pertama, perusahaan yang sahamnya telah diintegrasi berdasarkan Section of the Exchange ACT of 1934. Kedua, perusahaan yang wajib membuat laporan diregistrasi berdasarkan Section 15 atau D of the Exchange ACT. Ketiga, perusahaan yang sedang dalam proses registrasi dan kantor akuntan publik yang menerbitkan laporan. Ketiga, perusahaan yang sedang dalam proses registrasi dan kantor akuntan publik yang menerbitkan laporan audit. Pengertian internal. Pengendalian internal secara luas diartikan sebagai prosedur serta proses yang digunakan. Pengertian internal. Pengendalian internal secara luas diartikan sebagai prosedur serta proses yang digunakan perusahaan untuk melindungi aset perusahaan, mengelola informasi secara akurat, serta memastikan kepatuhan kepada hukum dan peraturan yang berlaku. Tujuan pengendalian internal: pertama, perlindungan terhadap aset. Kedua, informasi bisnis yang akurat. Ketiga, kepatuhan pada hukum dan peraturan yang berlaku. Elemen-elemen dalam pengendalian internal: pertama, lingkungan pengendalian. Kedua, penilaian risiko. Ketiga, prosedur pengendalian. Keempat, pengawasan. Kelima, informasi dan komunikasi. Pengendalian terhadap penerimaan kas. Pertama, kas yang diterima dari penjualan tunai. Kedua, kas yang diterima melalui cek atau giro. Ketiga, kas yang diterima melalui transfer dana elektronik. Kas. Pengendalian terhadap pembayaran kas. Pertama, sistem voucher. Kedua, sistem transfer elektronik. Ketiga, rekonsiliasi bank. Keempat, dana kas keperluan kecil. Kelima, pelaporan kas. Dalam laporan keuangan akuntansi piutang adalah tagihan yang ditujukan baik itu kepada individu maupun kepada perusahaan lain yang akan diterima dalam bentuk kas piutang, merupakan elemen modal kerja yang selalu dalam keadaan berputar secara terus-menerus dalam rantai perputaran modal kerja, yaitu kas persediaan piutang dalam keadaan normal dan di mana penjualan pada umumnya dilakukan dengan kredit. Jenis-jenis piutang: piutang dagang atau piutang usaha, piutang wesel, piutang lain-lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi piutang: pertama, volume penjualan. Kedua, kredit. Kedua, syarat pembayaran penjualan kredit. Ketiga, ketentuan tentang pembatasan kredit. Keempat, kebijaksanaan dalam mengumpulkan piutang. Kelima, kebiasaan membayar dari para langganan. Pengakuan dan pencatatan kerugian piutang. Pencatatan kerugian piutang: pertama, metode dan langsung. Kedua, metode cadangan. Ketiga, menjamin piutang. Keempat, penjualan piutang. Kelima, menggandakan piutang akuntansi. Aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang digunakan dalam operasi perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan. Klasifikasi aset tetap: pertama, tanah seperti tanah yang digunakan sebagai tempat berdirinya gedung perusahaan. Kedua, perbaikan tanah seperti jalan di seputar lokasi perusahaan. Ketiga,
Ketiga, gedung seperti gedung yang digunakan untuk kantor, tempat peralatan seperti peralatan pabrik dan mesin. Penentuan harga perolehan aset tetap. Ada tiga. Pertama, aset tetap yang umumnya tidak terbatas. Kedua, aset tetap yang umumnya terbatas. Ketiga, aset tetap yang umumnya terbatas. Pengeluaran modal dan pendapatan. Pertama, capital expenditure atau pengeluaran pendapatan. Kedua, revenue and expenditure atau pengeluaran pendapatan. Pengeluaran modal adalah pengeluaran yang harus dicatat sebagai aset, sedangkan pengeluaran pendapatan adalah pengeluaran yang hanya mendatangkan manfaat untuk tahun di mana pengeluaran tersebut dilakukan. Pengakuan transaksi aset tetap. Pertama, fungsi pembelian. Kedua, fungsi akuntansi. Akuntansi aset tetap merupakan penetapan transaksi aset tetap yang telah diakui ke dalam akun yang menampung mutasi, yaitu terdiri atas aset tetap, akumulasi, penyusutan aset tetap, dan beban depresiasi. Persyaratan aset tak terwujud. Aset tak terwujud adalah hak istimewa dan keuntungan kompetitif yang timbul dari pemilihan suatu aset yang berumur panjang yang tidak memiliki wujud fisik tertentu. Jenis dari aset tak terwujud: aset tidak terwujud yang berhubungan dengan pemasangan, hubungan dengan pelanggan, hubungan dengan seni, berhubungan dengan kontrak, berhubungan dengan teknologi, dan goodwill. Akuntansi penggajian. Sistem akuntansi ini adalah organisasi formulir catatan dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Pengelolaan perusahaan. Pengertian akuntansi penggajian adalah suatu sistem prosedur dan pencatatan yang digunakan untuk menetapkan secara tepat dan teliti jumlah gaji yang diterima oleh setiap karyawan, jumlah yang harus dipotong dari gaji itu untuk pajak penghasilan, serta sisa gaji yang benar dibayarkan kepada karyawan. Tujuan sistem akuntansi: pertama, untuk meningkatkan kualitas informasi yang diinginkan sistem. Kedua, meningkatkan pengendalian akuntansi dan cek internal. Ketiga, untuk menekan biaya ketika untuk menyelenggarakan catatan. Unsur-unsur sistem akuntansi: pertama, formulir. Kedua, jurnal. Ketiga, buku besar. Keempat, buku pembantu. Kelima, laporan dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penggajian. Pertama, dokumen pendukung pembuatan gaji dan upah. Kedua, kartu jam hadir. Tiga, kartu jam kerja. Empat, daftar gaji dan daftar upah. Lima, rekap daftar gaji dan daftar upah. Dan terakhir, akuntansi untuk persekutuan. Persekutuan adalah suatu penggabungan di antara dua orang atau lebih memiliki bersama dan menjalankan suatu perusahaan guna mendapatkan keuntungan atau laba. Karakteristik persekutuan ada 4. Pertama, mutual agency. Kedua, limit life. Ketiga, unlimited liability. Owner of an year partnership. Bentuk-bentuk organisasi dengan karakteristik persekutuan. Pertama, persekutuan perdagangan. Dua, persekutuan jasa. Ketiga, persekutuan umum. 4, persekutuan terbatas. 5, joint stock companies. Perjanjian persekutuan akuntansi. Dasar persekutuan: pada perjanjian persekutuan berisi tentang nama persekutuan, anggota, tanggal berdiri, sifat serta bidang usaha, dan beberapa hal yang harus ada seperti pembagian keuntungan, asuransi jiwa kematian. Salah satu anggota terakhir, penarikan kembali modal yang di start pendirian sebuah persekutuan. Biasanya dibuat suatu kesepakatan atau perjanjian yang tertuang dalam fakta pendirian seperti: pertama, nama. Dua, alamat. Jenis usaha persekutuan. 3, prosedur penerimaan anggota baru. 4, prosedur keluarnya anggota. Ketiga, perjanjian pembagian laba atau rugi. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan materi akuntansi. Jika ada salah mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.